tempat rumah hijrah. Alhamdulillah sampai. Udah di sini aja Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Cukup deh, sini aja. Oke Om. Ya, oke bangun dulu deh. Gak. Bangun nih orang nih. Mulus banget itu dia. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waduh. Gimana Bang Fadli? Ani tungguin di sana nggak turun-turun. Ani juga udah mau turun tadi Ustaz. Tapi ini dibangunin kagak bangun-bangun. Gimana ceritanya? Ini bisa. Dia tidur. Dia tadi nggak bangun-bangun. Jadi perjalanan juga tidur. Sampai sekarang dibangunin kagak bangun juga. Ini tarik kita yang suka konsumsi obat-obat terlarang. Iya dia yang macam-macam sih kata-katanya. Jangan-jangan nih efek sisaan kali ini Bang Fadli. Masa Ustaz? Bisa jadi. Oh kayak gitu. Terus gimana nih Ustaz? Mau dibangun susah banget. Mau gue gotong aja? Ya, kita gotong aja. Mau dibawa kemana Ustaz? Langsung ke situ? Biar saya siapin tempat shock terapi aja langsung. Shock terapi langsung? Iya. Oh ya udah. Terus gimana? Kita gotong berdua atau ada anak santri pada kemana? Boleh ada tim bantu. Ada tim ini bantu, bantu kita nih. Iya tolong deh. Gimana Bang? Ayo udah nyampe kita. Pelan ya, pelan-pelan turun dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Bang, gua mau dibawa kemana nih Bang? Hah? Enggak, lo kenalin dulu bentar. Nih. Ngapain, Bang? Enggak ngapa-ngapain, nih kenalin nih. Nih, Ustadz Ahmad Khan ya, dari Rumah Hijrah. Ini Ustadz yang mau ngajarin ya, bagaimana tahapan-tahapan supaya menjadi orang yang lebih baik. Ya, gak? Kenalin nih, tuh. Jadi, Ustadz. Bang Angga santai aja. Diapain ini? Ana udah siapin nih. Ini namanya shock terapi buat Bang Angga. Ya, biar Bang Angga lebih tenang. Ya, Oke, fresh lagi. Gak mau saya Pak. ya, jangan nggak mau. Ini udah di sini, kita masa nggak mau? Ayo, udah. Lagian dari tadi tidur terus ya, nggak iya juga. Dibangunin nggak bangun-bangun. Mau nggak mau langsung shock terapi. Biasanya mau ngobrol-ngobrol dulu. Udah, yuk. Gimana Ustaz? Langsung aja, udah. Ayo deh. Gak mau Bang. Sudah, Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Gak apa-apa, enggak. Ayo, Lu ikutin aja, lu ikutin aja ya. Jadi, lepas, ayo. Ayo, Bar. Dingin Pak Ustadz. Iya. Dingin Pak Ustadz. Jangan kabur lagi, mau kemana sih? Awas, kejebur, awas ya Allah. Udah masuk. Aduh, Dingin Bang. Dingin Pak Ustadz. dingin. Mau kemana? Udah di sini aja, Astagfirullahaladzim ya. Dingin Pak Ustadz. Dingin. Sabar dinginnya. Cuma kurang, belum seberapa. Ana udah siapin, bakal Angga. Nih, Ana tambahin biar hangat. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin Pak Ustadz. Dingin Pak Ustadz. Nah, ente nikmatin aja. Biar tulang-tulang ente lempeng. Bang, gua nggak mau kayak gini Bang. Agak. Oh, udah sini aja deh. Agak, tenang dulu. Udah tenang, ntar lama-lama nggak dingin. Udah, tenang dulu. Duduk. Duduk pelan-pelan. Duduk pelan-pelan ya. Enggak. Saya sama Bang Fadli tinggal dulu ya. Kita di sini aja. Nggak Pak Ustadz. Dingin Pak Ustadz. Dingin.
Angga tenang aja, banyakin istighfar. Pak, enggak Pak. Dingin Pak. Bang, Kenapa gak? ini kenapa begini Bang? Ini emang begini prosesnya gak. Masalahnya kan panjang nih ceritanya. Lu juga habis pakai make, mungkin juga karena pengaruh efek-efek lu make juga gak. Tapi harusnya bilang Bang. Iya udah cukup ya udah. Ayo naik ya, cukup udah. Ayo naik ya. Ayo udah enakan badan lo kan? Udah seger kan? Udah nggak lemes lagi kan? Angga, Pak Ustadz. gimana? Udah agak segeran? Alhamdulillah Pak. Sebelumnya, aneh mohon maaf. Tadi nggak maksud nyakitin ente. Tapi memang proses yang ada di shock terapi di rumah hijrah tujuannya untuk menenangkan, ya, untuk menenangkan biar ente juga lebih seger, biar efek-efek sesuatu yang ente konsumsi itu dari sesuatu yang haram itu bisa hilang. Nih, kita ganti dulu. Udah aneh bawain kain sarung, baju koko. Ayo kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Posisi ini udah yang ini aja, jadi tinggal narik. Rasulullah SAW jelasin di dalam hadisnya, la'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minan nisa birijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Teh kelas ridho aneh ambil. Ridho Ustaz. Alhamdulillah. Saya tinggal dulu ya. Ya. Masya Allah. Nah sekarang begini baru nih mantep nih. Tuh, coba duduk lu. Masya Allah. Ustadz nih langsung aja nih ya, kita coba masuk nih ke segmen muhasabah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi kalau kita ngerasa ini adalah sesuatu kejadian yang pertama kali nih. Sejak kita ada di bekal sebelum ajal, orang baru datang langsung dikasih shock terapi. Ini kenapa begitu nih Ustadz? Jadi begini Bang, Mas Angga ini datang. Kita sama-sama tahu dia dalam keadaan masih ada efek dari obat-obatan yang dia konsumsi, obat terlarang yang dia konsumsi, sehingga dia jadi tidak sadarkan diri. Maka kita langsung shock terapi biar dia bisa sadar, biar dia merasakan bagaimana dirinya yang sebenarnya. Oke kalau gitu langsung aja ya, langsung aja ceritain apa yang mau diceritain sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan dapat solusinya hari ini. Ya silakan Ustadz, mohon izin. Masya Allah, Mas Angga kalau begini kan lebih terlihat indah dipandang, ya. Mudah-mudahan Mas Angga bisa ikutin semua metode yang ada di rumah hijrah dengan keikhlasan hati, dengan tujuan niat yang tulus untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebanggaan Rasulullah. Emang apa aja yang udah pernah Mas Angga lakuin? Ya, saya belum lama nikah Pak Ustadz. Sekarang saya punya anak 3 bulan. Terus terang istri saya sekarang lagi pergi ke rumah ibunya, kabur Pak Ustadz. Tinggalin saya. Ya, saya nggak tahu ya Pak Ustadz namanya rumah tangga. Saya udah ngelakuin apa aja Pak Ustadz demi anak istri saya. Nyari uang buat mereka, buat makan mereka saya. Tapi ya keadaan sekarang tahu sendiri Pak Ustadz, nyari duit nggak segampang itu Pak Ustadz. Makanya saya obat-obatan terlarang Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, jangankan orang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, orang yang membuatnya saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi Mas Angga mengkonsumsi juga, mengedarkan juga buat orang lain. Maka begitu banyak kesalahan yang dilakukan. Sumiyal khamra li'annahu yukhamirul uqul. Kata ulama dinamakan khamar karena dapat merusak akal saraf manusia. Maka jangan dikonsumsi. Apalagi dijual untuk orang lain, berarti mencelakakan orang. Dulu pernah ada satu orang yang ketika dia dihadapkan kepada 3 pilihan untuk melakukan perbuatan dosa, ada pilihan pertama, dia minum minuman keras atau dia mengkonsumsi obat. Yang kedua, dia membunuh. Yang ketiga, dia berzina. Maka dia ambil pilihan yang paling ringan menurut dia, yaitu mengkonsumsi khamar ataupun sesuatu yang memabukkan. Akhirnya ketika dia tidak sadarkan diri, dia dikuasai oleh nafsu syahwatnya, dibisiki oleh syaitan. Akhirnya dia berzina dengan wanita. Lalu dia takut wanita itu membeberkan aibnya kepada orang, dia bunuh juga wanita itu. Maka dari mabuk-mabukan, dari konsumsi obat terlarang, itu menyebabkan berzina dan membunuh orang. Mau gimana lagi Pak Ustadz, dengan tato saya begini aja orang sudah mandang saya jelek Pak Ustadz. Udah nggak ada bagusnya di mata mereka Pak Ustadz. Mas Angga yang sabar. Orang mau berubah baik, mau hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali ujiannya. Jangan dengerin apa kata orang. Ketika orang memandang kita dengan sebelah mata, selama niat kita sudah betul-betul ikhlas, mau berubah, mau bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan dengarkan omongan orang. Apakah dengan tobat ini saya masih bisa diberi maaf Pak Ustadz? Subhanallah. Betul, Mas Angga mau bertobat. Betul Pak Ustadz. Hal apa yang membuat motivasi dalam diri Mas Angga sehingga Mas Angga itu mau bertobat? Anak istri saya Pak Ustadz. Kenapa anak istri Mas Angga? Istri saya ninggalin saya Pak Ustadz buat anak saya. Itu semua kan karena disebabkan perbuatan Mas Angga sendiri. Iya Pak Ustadz, emang saya benar-benar salah Pak Ustadz. Nyesel gak dengan kesalahan itu? Nyesel Pak Ustadz. Istri saya minta duit, saya nggak pernah kasih Pak Ustadz. Kenapa? Karena Mas Angga gak ada uang? Ada Pak Ustadz, cuma saya lebih belain barang terlarang itu. Astagfirullahaladzim. Anak dan istri itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga amanah yang Allah titipkan kepada Mas Angga. Dari setiap rezeki yang Mas Angga dapatkan, itu ada hak mereka. Mereka berhak untuk menerimanya. Bukan Mas Angga malah membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan saya bertobat, anak istri saya mau balik lagi ke saya Pak Ustadz. Insya Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kita kemudahan dalam kesulitan kita. Pak Allah masih mau menerima saya Pak Ustadz. Pasti. Selama taubatnya Mas Angga taubatan nasuha, mau kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena syaratnya taubatan nasuha ada 4 Mas Angga. Yang pertama adalah anada menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan.